Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Seperti mana biasa, sebelum kita salat zuhur berjamaah, lebih kurang 15 menit ke depan, mari sama-sama kita dengarkan kajian zuhur sembari menunggu saudara dan saudari kita yang sedang berwudu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Dr. Haji Al-Ikhlas LCMA. Maka dari itu kami himbau, kami sampaikan pada saudara dan saudari kami, kaum muslimin dan muslimat yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa kafa. Thumma salatan wa salaman ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله ويا إماء الله، إني أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan kekuatan, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk memperbanyak amalan sebagai bentuk bekalan. Kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas khilaf dan kesalahan. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada Sayyidul Anam, junjungan kita Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasan untuk kajian kita pada saat ini, berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Ilal akhir.
Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, begitu juga dengan Sahih Al-Muslim, bahwasanya Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat, ketahuilah sesungguhnya setiap amalan manusia itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia perbuat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menekankan bahwasanya niat merupakan sesuatu yang penting, merupakan sesuatu yang urgen dalam sebuah amalan, dan bahkan ia dapat menentukan amalan tersebut akan diterimakah oleh Allah atau amalan tersebut akan ditolak oleh Allah. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, amalan manusia jika ditinjau dari segi niat tadi dapat kita kategorikan kepada 4 bentuk amalan. Yang pertama itu adalah amalan yang buruk dengan niat yang buruk. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian niat keinginannya itu adalah untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, atau hanya untuk memenuhi kepuasan diri, atau kemudian hanya hal-hal yang bersifat nafsu, mencuri, merampas, korupsi, untuk memperkaya diri, maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan dengan al-ma'siyah atau kemaksiatan. Sudah perbuatannya buruk dan kemudian niatnya juga buruk. Niatnya untuk kepentingan duniawi atau untuk memenuhi nafsu diri sendiri, maka tidak ada alasan untuk menolak amalan ini dan tidak ada artinya, dan bahkan amalan seperti ini adalah amalan as-sayyi'ah yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya buruk tapi niatnya baik. Amalannya tercela tapi tujuannya adalah baik. Di mana seseorang mungkin dia berniat untuk memberi makan anak yatim, menyantuni fakir miskin, tapi kemudian dia mencuri, dia merampas, dia korupsi dan sebagainya, maka tidak ada istilah Robin Hood dalam Islam. Tidak ada istilah Robin Hood dalam Islam. Karena sesungguhnya sebuah amalan yang baik itu harus dilandasi dengan niat yang baik, dan niat yang baik itu harus sesuai dengan amalan yang baik, kecuali dalam kondisi tertentu, fi halatin daruratin, kalau seandainya tidak dilakukan hal itu maka dapat mengancam jiwa, akan dapat menyebabkan kematian, maka dalam hal itu ad-darurat tubihul mahdhurat. Kalau dalam kondisi darurat, bolehlah seseorang melakukan yang terlarang tapi sesuai dengan kebutuhannya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Tidak boleh melampaui batas. Misalnya, kalau seandainya dia tidak mengambil makanan orang lain, maka dia akan mati kelaparan. Maka hal itu akan mengancam hifzun nafs. Maka dibolehkan tapi sesuai dengan kebutuhan. Tapi dalam kondisi normal, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Dalam kondisi yang biasa-biasa saja, dalam kondisi yang normal, maka
Tujuan itu tidak dapat melegalkan seluruh cara. Tujuan tersebut tidak dapat melegalkan berbagai bentuk perbuatan. Ingin membangun masjid tapi korupsi, itu tidak benar, itu salah. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang baik tapi niatnya salah. Amalnya benar sesuai dengan syariat, tapi kemudian niatnya tidak betul. Maka seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 kelompok manusia. Mereka mengira akan masuk surga dengan amalannya, tapi kemudian malah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka dengan amalannya tersebut. Yang pertama, mereka yang membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka yang gemar bersedekah. Yang ketiga, mereka yang berperang di jalan Allah. Tidak bisa dipungkiri, wallahu a'lamu ma fis sudur. Allah itu maha mengetahui apapun dan bahkan apa yang ada dalam hati manusia. Pertama, dalam hatinya terbersit pembaca Al-Quran agar dia disebut sebagai seorang yang qari, seseorang yang mahir dalam Al-Quran, salah niat. Yang kedua, gemar berinfak dan bersedekah agar dia disebut sebagai seorang yang dermawan, salah niat. Yang ketiga, yang pergi berperang bahkan kemudian dia mati dalam perperangan tersebut agar dia disebut sebagai seorang pahlawan, agar disebut sebagai seorang syahid, juga salah niat. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang digambarkan dalam Al-Quran dengan istilah haba'an manthura, sebuah fata morgana, sebuah oasis yang kita lihat di tengah padang pasir. Kita mengira itu adalah sebuah danau yang mungkin kita bisa ambil airnya untuk minum, tapi ternyata kita dekati, itu hanyalah sebuah bayangan yang menipu mata. Maka hati-hatilah kita dalam bentuk seperti ini. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maka orang yang seperti ini beramal walaupun benar tapi niatnya salah, seperti kemudian sebuah batu hitam yang licin, di atasnya itu terdapat tanah, lalu kemudian datanglah hujan yang lebat menimpanya, dan tidak sedikit pun dari tanah itu tersisa, hilang, dan batu itu licin kembali, bersih kembali. Maka amalan seperti itu tidak akan mendatangkan pahala sedikit pun. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang benar dengan niat yang benar. Amalan yang benar dengan niat yang saleh. Inilah satu-satunya amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana al-qasdu lillah, seseorang melakukan sebuah perbuatan yang dilegalkan dalam syarak, dilegalkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan dilandasi dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa karena Allah? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti siapapun di antara kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah berbagai aktivitas itu selama dalam kerangka hal yang dilegalkan, yang dibolehkan oleh syarak. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bekerja untuk menafkahi anak dan istri, membantu siapapun dalam aktivitas kita sehari-hari. Bahkan membantu itu tidak hanya kepada sesama muslim, kepada non muslim pun boleh.
kepada alam sekitar itu juga dianjurkan. Tapi ingat, lakukanlah itu hanya lillahi ta'ala. Al-qasdul amal lillahi ta'ala, menyengaja untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, barulah amalan itu salih, barulah amalan itu benar, dan barulah amal itu memenuhi kriteria, memenuhi syarat untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari 4 bentuk amalan manusia tadi, ditinjau dari niatnya, hanya satu dari amalan itu yang akan diterima oleh Allah, di mana amalan tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan syara, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan kemudian dilandasi dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.